Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami berdua akan menjelaskan yaitu tentang pembahasan ilmu mantik ini. Jadi lihat cekidot. Apa Mam? Apa yang mau ditanyakan Mam dari ilmu mantik ini? Ya, Supaya saya jadi bisa jawab. setelah kita belajar ilmu mantik nih ya. Jadi saya ingin bertanya, apa sih ilmu mantik itu sah? Oh, ilmu mantik. Ya, menurut saya itu ilmu mantik itu ilmu logika. Jadi ilmu mantik ini sangat-sangat mendasari yaitu akal kita gitu. Jadi harus pakai akal banget ini ilmu mantik ini. Jadi karena ini ilmu logika. Pasti di dunia ini bisa pakai logika itu, pasti bisa. Jadi membahas terjaganya yaitu melindungi akal sehat kita dari kesalahan-kesalahan. Oh, jadi Jadi itu ilmu mantik. orang ngomong apa? Ya, Oh, jadi yang dimaksud ilmu mantik itu ya. iya, orang ngomong apa kita nggak salah paham gitu. Karena kita udah tahu mantik, oh kata mereka itu seperti ini. Karena pasti ada artinya setiap perkataan itu. Begitu. Ya. Di dalam ilmu mantik ini apa sih salah satunya itu materinya yang udah dipelajarin sah? Oh, ilmu mantik ini materinya ada 3 pembahasannya, yaitu ada lafaz, ada qadiyah, dan ada istidlal. Begitu. Nah, itu eh, yang dipelajarin oleh Harissa itu apa? Oh, lafaz ya. Lafaz. Lafaz ini yaitu Arti lafaz itu susunan, apa sah? ya, lafaz ini susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Jadi dalam arti bahasa Arab itu lafaz itu kata. Dalam bahasa Indonesia bisa dibilang kayak kata kayu, batu, atau air itu sebuah kata aja. Lafaz Itu itu. disebut lafaz itu ya, masuk lafaz. Iya, Nah iya. itu habis itu, eh, kan tahun itu ada lafaz mufrad. Nah lafaz mufrad itu apa sih? Oh itu, iya. Lafaz itu terdiri dari 2 macam, ada lafaz mufrad dan lafaz murokkab. Yang kamu tanya lafaz mufrad ya. Lafaz mufrad ini yaitu menunjukkan arti atau makna dari setiap katanya gitu. Yang susunan lafaznya lafaz yang pada maknanya itu, bukan lafaz kan biasanya ilmu-ilmu biasa tuh lafaz pada jumlah katanya ya, Ya. jumlah lafaznya. Nah, kalau lafaz mantik ini yang dimasuk mufrad ini makna satu tetap. Jadi ada maknanya gitu. Oh Lafaz iya ya. mantik ini. Nah di dalam lafaz mufrad itu ada apa aja sah? Dalam lafaz mufrad itu ada 3 macam. Ada isim, karomah, dan adat. Eh, Iya. nah pengertian dari isim itu apa sih sah? Isim itu dalam bahasa Arab itu kata benda. Isim itu kata benda. Jadi kalau kita bahasa Arab pasti isim. Oh, ini kata benda. Itu kalau dalam yang mantik menunjukkan makna yang tidak terpengaruh oleh waktu. Contohnya ya, masjid, madrasah kan tidak terpengaruh oleh waktu gitu. Jadi emang kata benda Nah itu isim itu. sedangkan kan tadi ada kalimat. Nah kalimat itu apa kalimat? Oh, kalimat itu menunjukkan arti terpengaruh oleh waktu kalimat itu. Lafaz yang menunjukkan arti terpengaruhnya oleh waktu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu zahaba, ya kan? Zahaba itu artinya telah pergi. Nah, jadi emang lafaz mufrad ini terdiri dari isim, kalimat dan adat. Yang kalimat ini yaitu terpengaruh oleh waktu. Lafaz yang terpengaruh oleh waktu. Jadi zahaba, telah pergi, atau bisa dibilang yazhabu, sedang pergi, begitu. Iya iya. Contoh-contohnya dari kalimat. Habis itu tadi yang ketiga apa tadi, adat ya. Iya, adat. Nah adat itu apa sah? Nah,
adat ini juga lafaz ya, karena ini lafaz mufrad, ada 3 kata, ada isim yang buat kata bendanya, ada kalimat yang kata yang tidak tepang oleh waktunya, dan ada yang adat. Adat ini kata, lafaz yang kalau berdiri sendiri itu pasti akan sulit. Pasti harus ada barengannya, karena ini kalimat ya, karena ini suatu kalimat ya, lafaz ya. Jadi contohnya itu kayak ala di atas atau di dalam. Masa nggak ada sambungannya? Jadi kan terlihatnya di atas apa kan? Iya Di ya. dalam apa? Harus ada sambungannya. Jadi itu lafaz mufrad. Habis itu saya pernah dengar ada kata-kata mukhosil itu apa mukhosil? Itu bagian dari lafaz bukan? Apa tuh mukhosil? Oh iya, ada turunnya lagi berarti. Lafaz itu kan ada isim, Ya. kalimah, dan adat. Hmm. Nah ini isim ini terdiri dari 3 macam juga. Oh, apa aja tuh mukhosil ya salah satunya. Ya, mukhosil salah satunya. Nah, itu mukhosil itu apa tuh artinya? Mukhosil itu perkara yang menunjukkan perkara yang ada atau sifat yang ada. Jadi yang ada ya, yang ada. Jadi kayak contohnya itu yang ada itu di sini kota, rumah, sungai, yang ada tapi ya dalam arti yang ada, mukhosil namanya. Nah, habis itu kan tadi Begitu. ada tiga tuh. Selain mukhosil, terus tadi apa lagi sih? Ma'dul. Makdul. Nah, itu arti makdul Mm-mm. atau pengertian makdul itu apa sih? Oh itu kalau ma'dul itu lawan kata dari mukhosilnya. Jadi ma'dul itu yang menunjukkan sangkalan. Sangkalan itu kebalikannya lah ya dari si mukhosil. Contohnya itu kayak kalau lebih lebih apa ya? Lebih itunya sih kayak bukan kota, lebih gampangnya ya. Kayak bukan kota ini. Contohnya, oh ini bukan bentuk rumah nih. Tuh. Ini dalam arti bukan karena itu Hmm. sangkalannya Oh iya ya. gitu. Habis itu tadi yang ketiga eh, apa? Oh ya, ini Adami. ya, adamiyah. Ya, Nah, itu adami itu apa sih? isim yang menunjukkan hilangnya sesuatu. Adami itu. Hmm. Contoh, nih mau saya kasih contoh ya. Tuli itu menunjukkan arti tidak mendengar, ya enggak? Iya. Padahal mendengar itu salah satu sifat lazimnya pada hewan dan manusia, gitu. Bisa dibilang nih, orang buta kan. Orang buta kan tidak melihat. Iya. Padahal melihat adalah suatu sifat yang lazim kan Iya. pada manusia gitu. Dan orang botak, nah pada lazimnya orang botak orang manusia itu punya rambut. Nah, begitu. Jadi Oh. menunjukkan hilangnya sesuatu. Oh iya iya. Lazimnya kan botak itu seharusnya apa? Manusia itu seharusnya ada rambutnya ya. Oh ini botak, hilangnya sesuatu. Oke oke. Begitu aja. Ya. Oke, mungkin itu aja saya yang pengen saya tanyakan sah. Hmm. Lanjutnya, apakah ingin tanyakan sah? Ini Ada Mam. sesuatu ya? Iya Mam, pengen nanya Mam tentang Iya. pengertian istilal itu apa sih Mam? Iya kan tadi dalam ilmu mantik itu ada tiga pembahasan ya, ada lafaz, Hmm. qadhiyah, dan istidlal. Nah, Hmm. istidlal, sedangkan istidlal itu dalam arti istidlal itu dalam bahasa itu berarti mengambil dalil ya, mengambil dalil Hmm. atau mengambil pikiran. Kalau menurut istilahnya dalam ilmu mantik itu istidlal itu indahnya pemikiran dari sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui gitu. Jadi kita udah Hmm. mengetahui sesuatu bagian tersebut. Nah, nanti kita bakal ketahui apa yang belum kita ketahui gitu. Hmm. Itu kan bukannya terus juga istidlal itu kan ada berapa macam ya? Ya, istilah itu ada dua macam.
Oh, dua macam ya. Oh Ya, iya, ya. Yang pertama itu kayaknya istiqroi atau istimbati itu ya. iya benar. Itu istilah Itu apa istiqro'i artinya, atau Bang? istinbati. Nah, Pengertiannya istilah apa itu, Bang, maksudnya? istiqro'i atau istinbati itu kan tadi sudah jelaskan setelah itu mengambil dalil ya. Sedangkan istiqro'i atau istinbati itu artinya penelitian. Jadi pengambilan dalil yang secara penelitian gitu. Jadi kita untuk mengambil dalil tersebut kita harus meneliti sesuatu baru kita bisa menetapkan dalilnya gitu. Hmm. Oh, gitu ya. Ya Terus gitu. yang kedua itu ada apa tuh? Istiqlal kiasi. Oh, kiasi ya. Nah, istilah kiasi ini apa tuh? Ya, jadi istiqlal kiasi itu suatu proses pemecahan pemikiran. Jadi kias itu artinya itu ukuran atau perbandingan ya. Jadi kita dalam istilah kias ini kita mengambil ukuran-ukuran atau pemikiran yang lain. Nah, jadi pemikiran-pemikiran itu maka kita akan mendapatkan suatu kesimpulan dari kias itu. Jadi kita dapat perbandingannya gitu, Hmm. Jadi dapat membandingkan, ukurannya. oh membandingkan dari penelitian orang gitu ya. Jadi Iya. membandingkan ya. Jadi Oh. contohnya misalkan gini, contohnya itu kan Anda, misalkan Anda adalah orang yang berjuang demi kebaikan negara. Nah, setiap orang yang berjuang demi kebaikan negara berarti dia adalah warga negara. Maka Anda adalah warga negara. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi membandingkan lah ya kalau kiasi ini Iya. ya. Mm-mm. Beda dari istimbati ya. Oh gitu. Terus juga dari kias ini kan membandingkan ya. Iya. Nah, kias ini maksudnya dalam arti bahasa itu apa sih, Bang? Jadi menurut bahasa kias itu artinya menyamakan atau membandingkan atau mengukur. Nah, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Jadi kita itu membandingkan antara satu dengan satu yang lainnya gitu. Jadi secara bahasa itu ya. Nah, Iya. kalau secara istilah, Bang, Nah, sedangkan kalau secara istilah itu kias itu menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar 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 nasahnya dengan cara membandingkan hmm, kepada suatu kejadian atau peristiwa. Jadi sama. Jadi ke tadi yang apa secara bahasa perbandingan. Nah, jadi hmm, kita ya, membandingkan suatu untuk mengambilkan eh, hmm, apa namanya membuat hukum dasar gitu kan karena tidak ada dasarnya. hmm, iya. Oh, jadi yang tadinya tidak ada dasarnya dibandingkan dengan ada yang dasarnya seperti apa gitu ya? Ya, Dibandingkan. Oh, gitu ya. Nah, apa sama apa tuh hubungan kias dengan mantik ini, Mang? ya jadi case ini ada hubungan dengan ilmu mantik. Di dalam ilmu mantik ada namanya kias mantiki. Hmm, Nah, kias nah, mantiku terbagi jadi tiga itu. apa tuh, Mang? Ya, jadi kias mantik itu terbagi menjadi yang pertama kias murokab, kemudian yang kedua kias istiqroi, dan kemudian yang ketiga itu adanya kias tamsil. Oh, nah, kias tadi kan ada kias merokap, kias istiqroi dan kias tamsil ya. Ya, Nah, kias merokap ini apa, Mang? ya kias murokab itu kias yang tersusun. Jadi kias yang tersusun dari dua kias atau beberapa kias dari masing-masing kesimpulannya menjadi mukadimah. Jadi murokab itu dalam arti bahasa itu tertumpuk atau tersusun. Jadi kias murokab ini kias yang terdiri dari beberapa kias atau kias yang menumpuk gitu. Hmm, jadi bandingannya lebih banyak malah ya kias merokap ini ya. Iya, Nah, kalau kias istiqroi, Mang, yang kedua itu kias istiqroi kan ya. iya.
Nah, jadi kias istiqroi itu eh, suatu ketetapan dari beberapa juz'i. Nah, juz'i itu artinya bagian. Bagian itu sebagian dalam ilmu mantik itu ya, juz'i itu artinya. Yang dijadikan dasar untuk menetapkan dalil yang kuli atau dalil yang umum. Hmm, ya, ya, ya. Terus yang ketiga itu ada kias Kias tamsil. tamsil, ya tamsil. Ya, itu. Nah, sedangkan kias tamsil itu ketetapan hukum suatu juz'iyah seperti juz'iyah yang lain karena keduanya serupa. Jadi antara juz'iyah ini dengan juz'iyah itu sama, ini serupa gitu. Bandingannya gitu ya kalau kias tamsil ya. Iya, Itu aja, Mam. itu Yang aja saya mungkin. bisa tanya. Iya, itu aja. Ya, sudah sekian diskusi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan dari kami. Saya Harisa dan teman saya Imam Nur Sidik. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.